Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fajal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Hadirin sidang jamaah salat gerhana yang sama-sama mengharap ridha Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa siang hari ini kita masih diberikan sisa usia kita masing-masing. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, apabila kita mau merenungkan segala yang diciptakan Allah, baik alam malaikat, alam nabatat atau dunia tumbuh-tumbuhan, alam hayawanat, dunia hewan, dan alam jamadat, dunia benda-benda yang tak bernyawa, maupun alam insan, dunia manusia dan sebagainya, pasti kita akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua itu tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Quran surat An-Nahl ayat 49, yang artinya, dan kepada Allah sajalah segala apa yang berada di langit dan seluruh makhluk melata di bumi, dan juga para malaikat bersujud, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Di samping seluruh makhluk itu bersujud kepada Al-Khaliq, juga memiliki manfaat bagi manusia.
seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Hadirin rahimakumullah, matahari memang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk di dunia ini. Ia adalah makhluk yang patuh, namun mempunyai sifat berubah atau tagoyur. Perubahan matahari itulah yang dinamakan gerhana matahari atau kusufusi Syams. Banyak orang yang salah menduga mengenai terjadinya gerhana matahari. Dikatakan bahwa gerhana matahari merupakan pertanda sembako atau 9 bahan pokok akan mahal. Ada yang mengatakan ada pergantian pengusaha. Maaf, ada pergantian penguasa. Mudah-mudahan terjadi. Akan terjadi wabah penyakit, akan terjadi huru-hara dan sebagainya. Prediksi semacam itu jauh dari kebenaran, bahkan merupakan petunjuk lemahnya iman seseorang. Prediksi semacam itu tampaknya tidak hanya terjadi saat sekarang saja, tetapi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, dugaan yang tidak berdasar itu sudah terjadi. Pada waktu itu telah terjadi gerhana matahari total. Berselang tidak lama, Ibrahim putra Rasulullah SAW dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Sesudah itu terjadi desas-desus dari mulut ke mulut bahwa gerhana matahari total kemarin itu memberikan isyarat atau pertanda bahwa Nabi SAW akan tertimpa musibah. Berita-berita itu yang sangat membahayakan kemurnian tauhid itu pun sampai terdengar oleh Nabi SAW. Kemudian beliau memberikan penjelasan dalam sabdanya, "Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana bukan disebabkan matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya. Bila kalian menyaksikan gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka tepat sekali tuntunan Rasulullah SAW bahwa apabila terjadi gerhana matahari seperti sekarang ini, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar gerhana ini dapat segera selesai. Memperbanyak bacaan takbir, sholat gerhana, dan memperbanyak sedekah. Matahari yang besar manfaatnya akan sirna, dan makhluk yang lainnya pun juga akan sirna pula, termasuk kita umat manusia. Makhluk yang lain seperti binatang, setelah mati tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, makhluk yang lain seperti binatang, setelah mati ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Akan tetapi setelah manusia mati, berarti saat mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya telah tiba. Karena seluruh perbuatan manusia itu diketahui oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan akan diinformasikan di hadapannya, yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu hindari itu akan datang menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Melalui peringatan Allah lewat terjadinya gerhana pada hari ini, marilah kita renungkan kembali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, manfaatkanlah ilmu, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu yang pertama, masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang terakhir, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mari kita lihat satu persatu. Kita diperingatkan bahwa ingat masa hidupmu sebelum masa ajalmu menjemput. Salah satu hukum Allah yang pasti berlaku ialah semua makhluk hidup pasti akan mati. Mau atau tidak mau, tidak menjadi soal. Yang jelas semuanya akan mati, termasuk manusia. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran sampai diulang-ulang sebanyak 3 kali. Pertama dengan ayat yang pendek, kedua dengan ayat yang agak panjang, dan ketiga dengan ayat yang cukup panjang. Allah berfirman, ini yang pendek, kullun nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Sedangkan yang agak panjang kami bacakan artinya saja. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan yang agak panjang lagi di Quran surat Ali Imran ayat 185. Kalau yang tadi dari surat Al-Anbiya ayat 35. Artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Mati adalah suatu garis finish atau batas akhir manusia berikhtiar. Sesudah mati manusia tinggal memetik hasil ikhtiarnya dikala ia masih hidup di dunia. Dalam menghadapi hari pembalasan atau yaumul jaza, ini seluruh manusia mengalami penyesalan yang hebat, diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan yaumul hasrah. Orang yang biasa beribadah menyesal karena merasa ibadahnya kurang banyak. Apalagi bagi manusia yang dikala hidupnya sama sekali tidak mengenal Allah. Penyesalannya lebih hebat lagi, sehingga keluarlah dari mulut mereka ucapan atau doa, ya Tuhan kami,
kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Quran surat As-Sajdah ayat 12. Ingat bahwa pada hari kiamat nanti penyesalan tidak ada gunanya sama sekali. Maka berbahagialah orang yang dapat mempergunakan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah sebelum maut menjemputnya. Yang kedua, pergunakan masa sehat sebelum masa sakit. Kesehatan lebih berharga daripada harta benda. Demikian bunyi pepatah. Dalam situasi bagaimanapun dan kapanpun, kesehatan pasti lebih berharga daripada yang lainnya. Makan seadanya tanpa lauk pun jadi, asal badan sehat. Tetapi kalau sudah sakit, apapun yang lezat cita rasanya dikala sehat tidak enak lagi baginya pada saat kita sakit. Sayang sekali manusia mengetahui nilai sehat kala ia sudah sakit. Yang demikian itu tidak banyak manfaat baginya. Salah satu watak manusia yang dicela oleh Allah ialah ia mau mendekatkan diri kepada Allah hanya jika dalam bahaya. Sebagaimana tertera dalam firman-Nya yang artinya dalam Quran surat Ar-Rum 33, dan apabila manusia ditimpa suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Namun bila Tuhan memberikan sedikit rahmat-Nya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukannya. Dengan demikian manusia yang akan beruntung dan tidak dicela oleh Allah adalah mereka yang pandai menggunakan masa sehatnya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Yang ketiga, masa sempat sebelum masa sempit. Waktu adalah uang. Demikian kata pepatah. Masih banyak lagi pepatah yang senada dan seirama dengan pepatah di atas, yang prinsipnya yaitu memberi pelajaran agar kita pandai menggunakan waktu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi umat Islam yang waktunya telah ditentukan. Juga kewajiban-kewajiban lainnya yang pada hakikatnya memberikan pelajaran agar kita pandai-pandai menggunakan waktu. Perubahan sempat menjadi sempit sudah menjadi sunatullah. Karena datangnya kesempitan sudah diketahui secara pasti. Maka sangat beruntunglah manusia yang dapat menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan bekal dikala nanti datang waktu sempit. Ingat bahwa waktu yang sudah lewat selamanya tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Yang keempat, masa muda sebelum masa tua. Masa muda adalah masa terbaik bagi setiap insan dalam segala hal. Pemuda sangat dibutuhkan dan didambakan, karena di samping intelijensinya gemilang, tenaganya pun dapat diandalkan. Akhir-akhir ini banyak sekali pemuda yang menyalahgunakan masa mudanya untuk sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, merugikan masyarakat, negara dan agama. Meskipun orangnya muda dan jiwanya muda, tetapi jika tingkah lakunya tidak membawa manfaat bagi siapapun, maka itu merupakan suatu kerugian yang nyata. Bagi para pemuda tidak ada pilihan lain kecuali memperbanyak amal soleh yang bermanfaat untuk dirinya, bangsanya dan agamanya, dan menggunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Ingat nasihat ulama yang mengatakan, jika kamu tidak berprestasi di masa mudamu, maka kamu tidak akan menjadi orang terhormat di masa tuamu. Dan tiada lagi masa yang paling berharga kecuali masa muda. Oleh karena itu, raihlah kesempatan yang amat baik itu. Jangan kau sia-siakan berlalu tanpa arti. Dan yang terakhir, yang kelima, gunakan masa kayamu sebelum jatuh miskin. Hadirin sekalian, rahimakumullah, mumpung kita masih berkecukupan, walaupun kaya itu relatif, tapi mari kita lihat sebagai tanda rasa syukur kita pada saat kita melihat urusan dunia, lihatlah saudara kita yang di bawah kita. Tapi untuk urusan akhirat, lihatlah saudara kita yang di atas kita.
Mereka rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Quran, akhlaknya mulia, mereka santun di dalam keluarga, mereka juga menghormati di dalam keluarga, mereka juga baik terhadap tetangga, terhadap teman dan sebagainya. Akhlaknya sangat mulia. Itulah yang harus kita contoh untuk urusan akhirat kita. Sebagaimana kita ketahui yang namanya harta yang dalam bahasa Arabnya disebut mal, hanyalah barang titipan yang pada suatu saat pasti akan diambil kembali oleh penitipnya, yaitu Allah. Dengan menyadari sepenuh hati bahwa harta kekayaan itu hanya sebagai titipan yang tentu tidak selamanya berada di tangan si kaya. Dengan kata lain, kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Sehingga ada yang mengatakan harta itu bagai bayang-bayang yang cepat hilang. Maka ketika berada atau kaya, sebelum tiada atau jatuh miskin, gunakanlah untuk hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah, yaitu tidak lupa untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Hari ini kita sudah siam. Bagi yang belum membayar zakat fitri sebagai kewajiban kita, itu pelengkap siam kita. Sayang kalau sudah saum 30 hari tapi zakatnya lupa. Silakan diingatkan keluarga, tetangga, saudara untuk bahwa batas pembayaran zakat fitri sebelum sholat subuh dan setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Kita masih menunggu sidang isbat dari pemerintah, namun panitia sudah siap apabila sidang isbat memutuskan hari Idul Fitri jatuh pada besok hari Jumat, baik bidang zakat fitri maupun bidang sholat id, TKM Al-Muhajirin sudah menyiapkan itu, sudah mengantisipasinya. Hadirin rahimakumullah, 5 macam isi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut patut kita renungkan dan kita amalkan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Ingat bunyi pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Akhirnya semoga dengan adanya hikmah gerhana matahari seperti ini, kita lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah salat sederhana yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Sekali lagi mari kita ingat bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang 5 jangan sampai kita sia-siakan. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apakah Ramadan yang akan datang kita masih ada atau tidak ada. Mari kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan diri saya sendiri, keluarga saya maupun kepada hadirin sekalian, kepada jamaah Al-Muhajirin, untuk makin hari terus meningkatkan. Jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Bukan kesempurnaan yang akan kita cari, tapi harus ada progres, perubahan ke arah yang lebih baik untuk amal soleh dan ke arah pengurangan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan gerhana matahari ini kita menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjadi lebih sadar bahwa ada saatnya kita hidup dan ada saatnya kita dipanggil oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita isi dengan takbir.